Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tengah embargo dan keterbatasan stok vaksin, mampukah pemerintah memenuhi target Presiden untuk mencapai 70 juta orang divaksin COVID-19 hingga Juli nanti? Kita sudah terhubung dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Selamat malam Ibu Nadia, Pak Diki. Selamat malam. Oke, saya akan ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, apakah target 70 juta orang sudah divaksin hingga bulan Juli nanti realistis, Bu, untuk dicapai? Karena kalau sampai 14 April saja baru 10,4 juta, 47 juta orang yang mendapatkan suntikan pertama dan baru 5,56 juta yang mendapatkan 2 kali suntikan. Apakah target 70 juta itu realistis untuk dicapai pada bulan Juli nanti? Ya, tentunya kalau melihat situasi saat ini ya, karena di bulan April ini kita yang seharusnya bisa mendapatkan pengiriman vaksin dari COVAX Facility, sehingga total vaksin yang diberikan oleh AstraZeneca itu harusnya 10 juta ya sampai dengan Maret ini, sampai dengan April ini. Tetapi karena dengan baru ditunda ke Mei, sehingga baru di Mei kita akan mendapatkan vaksin itu sebanyak 10 juta. Di sisi lain, kalau kita melihat dengan kondisi tersebut ya, artinya bagaimana kemudian pemerintah sendiri membeli yang secara langsung vaksin AstraZeneca pun juga terlihat akan ada penundaan. Jadi baru akan dimulai bulan Juni atau Juli yang kita beli secara langsung dari AstraZeneca. Nah, kalau melihat perkiraan-perkiraan tersebut, kemungkinan jumlah stok vaksin yang tersedia sampai dengan Juni itu adalah sekitar 50 juta dosis vaksin ya. Sementara pada bulan Juli kurang lebih akan ada sekitar 60 juta dosis vaksin ya. Kalau melihat target 70 juta, mungkin kita harus sedikit bekerja keras dan memastikan ya tambahan vaksin tersebut betul-betul bisa kembali sesuai dengan rencana awal, yaitu tanpa embargo dan harus bekerja keras, tapi possible, realistis untuk dicapai ya, Bu Nadia? Ya, kita sedang mengupayakan dengan berbagai diplomasi baik multilateral maupun bilateral. Oke, Ibu, tadi Anda katakan kalau semuanya bisa berjalan dengan lancar, kurang lebih sampai bulan Mei nanti kita punya 50 juta stok vaksin. Tanggal 25 Maret lalu Indonesia kan kedatangan 16 juta dosis vaksin Sinovac ya, Bu. Nah, dengan kedatangan tersebut Wamenkes waktu itu bilang Indonesia sudah mengantongi 53,5 juta dosis vaksin. Tapi kenapa, Bu, yang disuntik sampai hari ini baru 10,47 juta untuk dosis pertama dan baru 5,567 juta untuk dosis kedua? Kenapa ada gap yang lebar antara jumlah vaksin yang sudah ada di Indonesia dengan yang disuntikan? Baik, jadi total jumlah dosis vaksin yang sudah kita distribusikan itu adalah sekitar 24 juta dosis ya. Artinya termasuk dengan 3 juta yang bentuk jadi dan 1,1 yang AstraZeneca. Jadi total saat ini sebenarnya 20 juta dosis itu sudah beredar. Kalau melihat angka sekarang memang jumlah penyuntikan dosis pertama dengan dosis kedua itu 16 juta dosis. Artinya kalau 16 juta dosis ditambah dengan sisa pemakaian ya, karena juga pasti ada sisa pemakaian kurang lebih itu adalah 10% ya. Jadi total saat ini ada sudah kurang lebih 18 juta dosis. Nah, sisanya itu adalah yang masih beredar dan tersimpan baik itu di gudang vaksin di provinsi dan kabupaten kota yang digunakan sebagai buffer. Dari 47 juta dosis yang kita miliki, 24 juta sudah terdistribusi, 23 juta ini sebagian sudah siap kita distribusikan, tapi sebagian lagi masih dalam proses di Bio Farma untuk diubah dari vaksin setengah jadi menjadi vaksin jadi. Nah, kurang lebih 12 juta itu akan kita rilis pada bulan April ini, dan nanti sisanya itu akan kita gunakan pada bulan Mei. Oke, jadi stok kita itu sebetulnya 47 juta, 24 juta sudah didistribusikan, 23 juta sebentar lagi akan didistribusikan. Begitu ya kurang lebih, Bu Nadia?
Ya, 23 juta ini 12 jutanya sudah menjadi vaksin jadi dia sudah siap untuk didistribusikan tentunya secara bertahap di bulan April ini. Sementara sisanya yang 11 juta itu baru mungkin akan bisa menjadi vaksin jadi itu di bulan Mei. Jadi baru akan bisa kita gunakan di bulan Mei. Nah, itu salah satunya juga untuk mencukupi kebutuhan vaksin adalah selain kita melakukan diplomasi secara multilateral dan bilateral, kita juga meminta Bio Farma untuk meningkatkan kapasitas produksinya supaya lebih banyak lagi jumlah vaksin yang bisa dibuat menjadi vaksin jadi. Oke, selanjutnya Pak Diki, kalau menurut Anda apakah realistis 70 juta orang divaksin hingga Juli 2021 dan kalaupun bisa, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Boleh dijawab nanti Pak Diki, kita harus sudah terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Ibu Nadia Tarmizi dan juga epidemiolog Pak Diki Budiman. Pak Diki, realistiskah sebetulnya 70 juta orang divaksin sampai bulan Juli 2021? Ya, kalau melihat performa vaksinasi kita sejauh ini tentu berat sekali. Karena ini sebetulnya per tanggal, ya berarti katakanlah hari ini atau kemarin, itu tepat 3 bulan sejak pertama dicanangkan vaksinasi tanggal 13 Januari kan, Pak Presiden penerima pertama. Itu kurang lebih 3 bulan. Kalau dilihat dari performa per bulan itu 1,8 juta yang bisa disuntik lengkap per bulan. Itu hitungan secara garis besar. Nah, kalau lihat begini, sedangkan Juli itu sudah dipotong karena namanya bulan Ramadan tuh apapun sulit ya. Program kesehatan itu kita berbenturan dengan banyak tradisi dan juga ini kan banyak ritual agama sehingga pasti performanya akan menurun. Nah, artinya ada sisa 3 bulan lagi dari sejak April atau menjelang Mei ini. Artinya saya sudah bisa sampaikan ini tidak realistik dan kita sebetulnya saya mendorong memang target sangat penting, tapi kalau terlalu berat kasihan yang di bawah karena secara psikologis itu kalau target terlalu tinggi ketika tidak tercapai kan jadi juga secara psikis tidak bisa demotivasi ya di bawah dan ini bukan pekerjaan yang mudah loh vaksinasi ini. Apalagi kita tahu bahwa target yang saat ini sangat penting sekalipun yang lansia kita itu ya ada peningkatan sedikit sudah 9% suntikan pertama. Tapi secara total kita masih kecil sekali untuk lansia ini padahal lansia ini kan kontributor besar untuk angka kesakitan kematian. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam setiap program kesehatan apalagi vaksinasi seringkali nanti kita itu awal akan agak bagus, nanti kita akan menghadapi seperti beton itu, tembok besar karena banyak tantangan. Itu dalam setiap program seperti itu dan ini belum. Seperti ini pun belum. Jadi saya kira perlu di setting yang lebih realistis tapi tetap optimis ya, tapi tetap realistis. Pak Diki, kalau berbicara tantangan, Pak Diki, menurut Anda tantangan kita dalam mempercepat laju vaksinasi di Indonesia itu sebetulnya apa? Karena sekarang ada embargo dari negara produsen, makanya kita agak kendor, agak menurun. Atau sebetulnya memang ada masalah-masalah distribusi dan proses produksi di Bio Farma yang akhirnya ikut menyumbang laju vaksinasi kita yang sampai sekarang baru sekitar 15 juta sampai 16 juta. Ya, ada beberapa hal ya. Pertama tentu kita bahwa saat ini memang sudah relatif memadai, tapi kita tidak tahu apakah distribusi ini sudah juga memadai. Distribusi ini equal tidak pada beberapa daerah. Karena kalau melihat pola pasokan sebelumnya itu lebih bersifat dropping ya, dropping. Kalau saya lihat ya dropping atau ada alokasi tertentu. Dan juga harus dilihat bahwa kondisi Indonesia ini saat ini adalah banyak daerah yang menghadapi juga bencana. Bencana itu ya artinya nggak akan ada vaksinasi pada saat bencana.
dalam situasi seperti itu, dan kita harus memperhitungkan itu. Indonesia itu memang daerah yang memang rawan bencana, sehingga adanya hal seperti itu akan harus dan harus kita perhitungkan, dan itu akan menghambat memang. Tapi kalau kita sudah antisipasi kan lebih mudah. Hal lainnya adalah bahwa tetap tinggi loh yang namanya vaksin hesitansi, tetap tinggi ya. Dan kan kita lihat juga ada beberapa waktu lalu studi yang bahwa pada kelompok dewasa muda angka ternyata menunda dan menolaknya juga relatif tinggi, dan ini tentu akan cukup berpengaruh, apalagi di tengah saat ini begitu mudah orang, misalnya di negara lain AstraZeneca mengakibatkan ini, kemudian kemarin saja beberapa waktu lalu Sinovac ada berita dari direktur CDC-nya ya, walaupun ini harus sedikit diluruskan ya, mengatakan oh ini efikasinya rendah. Nah, hal-hal seperti ini itu akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Dan saya juga sedang mengamati apa yang menyebabkan lansia ini begitu sulit ya, dan mungkin salah satunya yang membuat kita agak terkendala di lansia, banyak lansia kita ini yang mungkin nggak bisa akses ke tempat vaksinasinya karena dia hidup sendiri, nggak ada yang nganter dan lain sebagainya. Nah, ini jangankan di Indonesia, negara maju aja terjadi seperti itu. Oke, saya jadi langsung ada tanya banyak ke hal, Bu Nadia ya, Pak Diki ya. Apakah betul karena ada kendala-kendala seperti itu, terutama terhadap lansia, ada resistensi di tengah masyarakat juga, ada persepsi negatif tentang vaksin di tengah masyarakat, dan juga akses terhadap vaksin yang masih sulit, terutama bagi lansia. Apakah betul itu juga yang menjadi salah satu alasan angka vaksinasi kita baru segini saja, Bu Nadia? Ya, pertama kalau kita melihat ya secara total ini memang lansia ini yang paling kecil ya, cakupannya baru 10% ya. Tapi kalau kita lihat pemberi pelayanan publik maupun tenaga kesehatan yang sudah hampir 99%, ini sudah sesuai dengan target kita ya, artinya ini on the track. Nah, hanya memang untuk lansia memang ini ternyata kita memiliki beberapa tantangan-tantangan yang rasanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Diki ya. Jadi ini yang menjadi PR kita. Kalau kita melihat secara umum, rasanya antusiasme dari masyarakat di luar dari usia di bawah 60 tahun khususnya, ini sudah banyak sekali yang menanti untuk kapan untuk diminta divaksin ya, bahkan mengupayakan kalau bisa bahkan dengan vaksinasi secara mandiri pun sebagian besar orang menyatakan bersedia. Jadi kalau kita melihat antusiasme cukup besar, hanya memang untuk lansia kita memiliki beberapa tantangan-tantangan tadi, terutama akses untuk ke sarana vaksinasi. Bu Nadia, terakhir singkat saja Bu, Dirut Bio Farma mengatakan Bio Farma sudah mengamankan lebih dari 370 juta dosis vaksin Sinovac, kemudian Novavax dan juga AstraZeneca. Nah, yang dimaksud mengamankan di sini bagaimana Bu? Benarkah Indonesia sudah pasti akan mendapatkan 370 juta dosis vaksin tersebut atau bagaimana? Ya, jadi ini adalah hasil daripada negosiasi, artinya pesanan-pesanan kita yang sudah confirm ya. Dalam hal ini kita tahu Sinovac, Novavax dan juga Pfizer serta dari AstraZeneca. Tetapi kita tahu bahwa AstraZeneca sendiri kemarin sempat melakukan sudah mengirimkan surat juga bahwa mungkin akan terjadi perubahan jumlah, walaupun kesepakatan tentang kebutuhan yang sudah kita pesan itu masih ada, hanya waktu pengirimannya itu sedikit akan bergeser dari kesepakatan awal. Nah, ini yang menjadi PR kita juga untuk kemudian mencari potensi-potensi jenis atau merek vaksin lain yang mungkin bisa segera dan bisa menutup gap yang mungkin timbul dari penundaan tersebut. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana usaha dari pemerintah. Terima kasih Ibu Nadia dan juga Pak Diki telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.